Buat yang mau terhindar dari fitnah Dajjal, simak video ini baik-baik. Dajjal adalah manusia yang telah ditangguhkan ajalnya. Dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia di akhir zaman. Ada 4 cara bertahan hidup ketika Dajjal keluar nanti, yaitu dengan tahmid, tahlil, tasbih, dan takbir. Manusia akhir zaman berzikir hanya untuk terus sabar dari kelaparan. Kita bertahan hidup hanya dengan menggunakan zikir, karena Dajjal akan menguasai seluruh makanan di seluruh dunia. Beberapa kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal bisa menyuburkan tanaman, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang mati. Padahal itu sebenarnya adalah jelmaan iblis. Dan yang terakhir, membawa surga dan neraka di kedua tangannya. Dajjal akan mengelilingi dunia dalam waktu 40 hari. Pergerakan Dajjal itu bagaikan hujan yang ditiup angin. Dajjal akan menjadi pemimpin dunia. Semua pemerintahan nanti akan berada di bawah kekuasaan Dajjal. Ketika dunia sudah dikuasai olehnya, dan disitulah dia baru mengakui dirinya Tuhan. Barang siapa yang mengakui Dajjal adalah Tuhan, dia adalah orang kafir. Tetapi dia akan mendapatkan kemewahan. Dan barang siapa yang tidak mengakui Dajjal adalah Tuhan, maka dia akan menderita dan tersiksa. Hari pertama Dajjal di dunia itu serasa 1 tahun. Hari kedua Dajjal di dunia itu serasa seperti 1 bulan. Hari ketiga Dajjal di dunia itu serasa seperti 1 minggu. Dan hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari seperti biasanya. Mayoritas pengikut Dajjal adalah wanita dan anak-anak, karena mereka itu mudah dipengaruhi sesuai sabda Rasulullah SAW. Mayoritas pengikut Dajjal adalah wanita, sehingga ada seorang pemuda yang pergi kepada istri ibunya, putrinya, dan saudarinya, kemudian mengikatnya karena bimbang mereka akan menemui Dajjal. Dajjal akan menghidupkan kedua orang tua kita agar meyakini bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan itu hanya jelmaan iblis. Jika bertemu dengan Dajjal, maka bacalah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hanya 2 tempat yang tidak akan didatangi oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Karena tempat ini tempat yang dijaga ketat oleh para malaikat. Waktu Dajjal keluar nanti, masing-masing orang harus melindungi dirinya sendiri, karena tak seorang pun bisa membantu. Pada waktu itu seorang ibu aja nggak bisa tuh nolongin anaknya. Walau kita bersembunyi di dalam air, kita nggak bakal lolos dari Dajjal. Karena kata Syekh Zainul Asri, kekuasaan Dajjal itu ada di darat, di udara, maupun di laut. Kita tidak bisa lari. Dajjal itu takut dengan azan. Kalau dia buat benteng dan waktu itu sedang azan, maka akan musnah benteng tersebut. Dajjal matanya buta di sebelah kanan, dan akan muncul tulisan kafaro di dahinya setelah ia mengaku Tuhan. Dajjal akan keluar dan menemui kita membawa surga dan neraka. Neraka adalah tempat kesengsaraan dan surga adalah tempat kebahagiaan. Tetapi nerakanya Dajjal adalah surga, surganya Dajjal adalah neraka. Ini semua jadi dibalik ya. Jangan sampai salah pilih. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa setelah Dajjal berhasil menguasai dunia selama 40 hari setelah dia keluar nanti. Wahai manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Semenjak Allah menciptakan Nabi Adam dan cucu Adam, dan tidak ada satupun Nabi yang diutus di dunia, melainkan ia akan memperingati kepada umatnya tentang fitnah Dajjal yang berbahaya ini. Orang yang malas mencari tahu perkara tentang Dajjal ini, maka mereka tak akan tahu seberapa dahsyatnya huru-hara yang akan dibawakan oleh Dajjal nanti. Dulu para kiai aja menangis untuk diwafatkan sebelum Dajjal datang, karena saking takutnya sama fitnah Dajjal. Berbagi gak bikin kamu rugi. Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya sudah tiada, dia akan tetap memperoleh pahala jariah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jangan lupa untuk terus mengintrospeksi diri dan muhasabah diri. Hari ini kita mengingat Allah atau lupa? Wallahu a'lam bishawab.